Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana ini kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, hari ini kita bertemu nih, tetapi secara virtual melalui audio ini ya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Dilanusa Anggraini. Aku dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas A. Nah, di sini dalam pembuatan video ini saya akan menjelaskan ataupun menyampaikan materi tentang pengembangan sistem pengajaran di SD atau MI dari mata kuliah pengembangan kurikulum MI atau SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Agus Gunawan MPD. Oke, langsung saja ya teman-teman. Yang pertama yang saya akan menjelaskan atau sampaikan yaitu tentang konsep sistem pendidikan. Pendidikan sebagai usaha dan kegiatan manusia dewasa terhadap manusia yang belum dewasa, bertujuan untuk menggali potensi tersebut agar menjadi aktual dan dapat dikembangkan. Dengan begitu, pendidikan adalah alat untuk memberikan rangsangan agar potensi manusia berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Di dalam konsep pendidikan ini, menurut ajaran Ki Hajar Dewantara, dalam dunia pendidikan, sosok Ki Hajar Dewantara adalah sebagai Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara banyak mengajarkan berbagai hal yang sangat terkenal di bidang pendidikan. Konsep pendidikan nasional yang dikemukakan sangat membumi dan berakar pada budaya Nusantara, antara lain Tuturi Handayani, Tripusat Pendidikan, Keluarga, Sekolah, Masyarakat, Tringgo atau ngerti, ngeroso, ngelakoni. Oke, dalam konsep pendidikan menurut ajaran Ki Hajar Dewantara ini, saya akan sampaikan ataupun menjelaskan satu persatu. Yang pertama, yaitu sistem Among, Tuturi Handayani. Kata Among itu sendiri berasal dari bahasa Jawa, mempunyai makna seseorang yang bertugas ngemong dan jiwanya penuh pengabdian. Sistem Among sudah dikenal cukup lama di lingkungan taman siswa. Sistem Among merupakan suatu cara mendidik yang diterapkan dengan maksud mewajibkan kodrat alam anak-anak didiknya. Cara mendidik yang harus diterapkan adalah menyokong atau memberi tuntunan dan menyokong anak tumbuh dan berkembang atas kodratnya sendiri. Sistem Among ini meletakkan pendidikan sebagai alat dan syarat untuk anak-anak hidup sendiri dan berguna bagi masyarakat. Pengajaran bagi taman siswa berarti mendidik anak agar menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang baik dan perlu saja, akan tetapi harus juga mendidik murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Tiap-tiap guru dalam pola pikir Ki Hajar Dewantara adalah abdi sang anak, abdi murid, bukan penguasa atas jiwa anak-anak. Di lingkungan taman siswa, sebutan guru tidak digunakan dan diganti dengan sebutan pamong. Hubungan antara pamong dan siswa harus dilandasi cinta kasih, saling percaya, jauh dari sifat otoriter dan situasi yang memanjakan. Ki Hajar Dewantara menjadikan Tuturi Handayani sebagai semboyan metode Among. Tringgo, ngerti, ngerasa, ngelakoni.
Ki Hajar mengartikan pendidikan sebagai daya upaya memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Ki Hajar mengingatkan bahwa terhadap segala ajaran hidup, cita-cita hidup yang kita anut diperlukan pengertian, kesadaran, dan kesungguhan pelaksanaannya. Tahu dan mengerti saja tidak cukup kalau tidak merasakan, menyadari, dan tidak ada artinya kalau tidak melaksanakan dan tidak memperjuangkannya. Merasa saja dengan tidak pengertian dan tidak melaksanakan, menjalankan tanpa kesadaran dan tanpa pengertian tidak akan membawa hasil. Sebab itu, prasyarat bagi peserta tiap perjuangan cita-cita, ia harus tahu, mengerti apa maksudnya dan apa tujuannya. Ia harus merasa dan sadar akan arti dan cita-cita itu, dan merasa pula perlunya bagi dirinya dan bagi masyarakat, dan harus mengamalkan perjuangan itu. Ilmu tanpa perbuatan adalah kosong. Oleh sebab itu, agar tidak kosong, ilmu harus dengan perbuatan. Agar tidak bincang, perbuatan harus dengan ilmu. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang hubungan antara sistem pendidikan dengan teknologi pendidikan. Nah, pada saat masa sekarang, teknologi berkembang dengan sangat cepat. Teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Proses belajar mengajar itu sendiri berintikan kegiatan belajar. Dalam arti proses belajar mengajar harus mampu mengupayakan bagaimana siswa belajar, karena inti dari proses belajar mengajar adalah siswa belajar. Guru harus selalu berusaha memfasilitasi atau menciptakan kondisi yang kondusif agar siswa dapat belajar secara aktif atas kesadaran dan kemauannya sendiri. Teknologi pendidikan pun memiliki fungsi. Fungsinya ialah yang pertama, sebagai sarana bahan ajar yang ilmiah dan objektif, sebagai sarana untuk memotivasi peserta didik yang semangat belajarnya rendah, sebagai sarana untuk membantu peserta didik mempresentasikan apa yang mereka ketahui, sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, sebagai sarana mempermudah penyampaian materi, untuk mempermudah desain pembelajaran, sebagai media pendukung pelajaran dengan mudah, sebagai sarana pendukung terlaksananya program pembelajaran yang sistematis, dan yang terakhir sebagai sarana meningkatkan keberhasilan pembelajaran. Teknologi pendidikan pun mempunyai manfaat bagi pendidik dan peserta didiknya. Manfaat bagi pendidik yaitu pendidik dapat lebih memudahkan tercapainya tujuan pendidikan. Kedua, pendidik dapat mempermudah desain pembelajaran. Yang ketiga, pendidik dapat menunjang metode pembelajaran. Keempat, pendidik dapat lebih meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kelima, lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran. Yang keenam, pendidik dapat mengefisiensikan waktu. Dan yang terakhir, dapat menjadi daya dukung pengajaran seorang pendidik. Nah, manfaat untuk peserta didiknya yaitu peserta didik atau siswa dapat lebih cepat menyerap materi pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Kedua, peserta didik atau siswa menerima materi pembelajaran dengan senang. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Dan yang terakhir, peserta didik tidak bosan dengan cara penyampaian materi pembelajaran secara verbal. Ada beberapa peran teknologi pendidikan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama,
Hal itu membantu mereka meningkatkan kemampuan belajar mereka, karena itu adalah salah satu bidang yang terus berubah. Yang kedua, informasi dapat digambarkan dalam berbagai cara dengan bantuan bahan studi. Pengetahuan telah menjadi mudah diakses oleh siswa di setiap bagian dunia dengan penerapan teknologi di bidang pendidikan. Dan yang terakhir, karena internet adalah media utama, maka siswa tidak harus membawa ransel yang berat penuh dengan buku. Mereka dapat berjalan dengan nyaman ke kelas di mana peralatan tersebut sudah ditempatkan. Kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi terhadap dunia pendidikan pun ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatifnya. Pengaruh positifnya yaitu: pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan seperti jaringan internet, lab komputer sekolah, dan lain-lain. Dampak dari hal ini yaitu guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa dalam belajar tidak perlu terlalu terpaku terhadap informasi yang diajarkan oleh guru, tetapi juga bisa mengakses mata pelajaran langsung dari internet. Olehnya itu, guru di sini bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing siswa untuk mengarahkan dan memantau jalannya pendidikan, supaya siswa tidak salah arah dalam menggunakan media informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Kedua, munculnya metode pelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi yang abstrak, karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak dan dapat dipahami secara mudah oleh siswa. Yang ketiga, sistem pembelajaran yang tidak harus melalui tatap muka. Selama ini, proses pembelajaran yang kita kenal yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka langsung. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. Yang keempat, adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dulu, ketika orang melakukan sebuah penelitian, maka untuk melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh harus dianalisis dan dihitung secara manual. Namun setelah adanya perkembangan iptek, semua tugasnya yang dulu dikerjakan secara manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama menjadi sesuatu yang mudah untuk dikerjakan, yaitu dengan menggunakan media teknologi seperti komputer yang dapat mengolah data dengan memanfaatkan berbagai program yang telah diinstalkan. Dan yang terakhir, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Dalam bidang pendidikan, tentu banyak hal dan bahan yang harus dipersiapkan. Salah satu contohnya yaitu penggandaan soal ujian dengan adanya mesin fotokopi. Untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak, tentu membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya kalau dilakukan secara manual. Tapi dengan perkembangan teknologi, semuanya itu dapat dilakukan hanya dalam waktu yang singkat, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perkembangan iptek, yaitu pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik, dapat menjelaskan sesuatu yang sulit atau kompleks, mempercepat proses yang lama, menghadirkan peristiwa yang jarang terjadi, dan menunjukkan peristiwa yang berbahaya atau di luar jangkauan. Pengaruh negatif dari teknologi terhadap dunia pendidikan ini, yang pertama, e-learning yang dapat menyebabkan
pengalih fungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Yang kedua, yaitu seringnya mengakses internet. Dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, yaitu peserta didik bisa terkena information overload, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisnya yang tersedia di internet, sehingga rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada, yang akhirnya dapat membuat seseorang kecanduan. Yang keempat, yaitu pelajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Hal ini bisa terjadi ketika siswa ataupun mahasiswa tidak memiliki sikap serta kritis terhadap sesuatu hal yang baru. Apalagi dalam konteks dunia maya atau internet, mereka secara tidak langsung telah masuk di dalam dunia yang all for free. Maka sangat penting adanya kedua sikap di atas untuk menjadi benteng atau filter dari segala sumber informasi yang ada. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya ialah perhatian dari orang tua sangat berperan dalam menanamkan nilai tentang sebuah norma agama sebagai landasan hidup. Yang kelima, yaitu tindakan kriminal. Di dalam dunia pendidikan, hal ini dapat terjadi, misalnya pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang sesungguhnya dirahasiakan, atau dokumen mengenai ujian akhir atau negara dengan media internet. Dan yang terakhir, yaitu menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik bagi pelajar, siswa, ataupun mahasiswa, maupun pengajar, guru, dosen. Hal ini dapat dilihat misalnya pada sistem pembelajaran yang bersifat virtual maupun e-learning, di mana sistem pembelajaran yang tidak saling bertemu antara peserta didik dengan pengajar, maka dapat terjadi peserta didik kurang aktif dalam sistem pembelajaran dan hasilnya tidak maksimal. Prinsip dasar pendidikan dasar juga mempunyai fungsi yang sangat menentukan kualitas pendidikan. Jika prinsip dasar tersebut berfungsi atau difungsikan dengan baik, dapat dipastikan bahwa kualitas pendidikan yang diselenggarakan memang benar-benar sesuai dengan pendidikan yang diharapkan. Diibaratkan sebagai prinsip dasar membuat bangunan. Jika prinsip dasar itu sudah dipedomani dan diterapkan secara utuh, maka bangunan yang dibuat akan sesuai dengan prinsip tersebut, sehingga kualitas bangunan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.